Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentu kita sering mendengar satu kalimat yang berkata bahwa agama Kristen itu bukan hanya sekedar agama atau kepercayaan, tetapi kekristenan itu berbicara mengenai hubungan. Hubungan di antara Allah yang disembah dengan orang percaya sendiri. Tidak ada orang percaya yang tidak berdoa. Justru dengan doa itu menyiratkan bahwa orang percaya sungguh-sungguh bergantung, terhubung, bergaul dengan Allah yang dia sembah. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita berbicara mengenai hal berdoa, maka ini satu kegiatan yang mengandung gagasan untuk meminta, memohon belas kasihan. Doa juga bukan hanya sekedar kegiatan untuk meminta pertolongan dari Tuhan atau perlindungan daripadanya, tapi doa juga merupakan satu sarana bagi umat Allah, orang percaya, untuk memuji Tuhan, memberikan penghormatan kepada Dia. Nah, di dalam kegiatan hidup keagamaan orang Kristen, di dalam hidup keagamaan kita tentu kita tidak asing dengan yang namanya doa syafaat. Bahkan dijadikan satu program bagaimana dalam satu gereja kita ada yang namanya kegiatan atau ibadah doa syafaat. Di dalam doa syafaat itu seringkali kita menaikkan permohonan-permohonan kita dengan harapan bahwa Tuhan mengerti permasalahan yang kita hadapi dan kita yang berdoa berharap bahwa Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Entah yang sakit meminta yang namanya kesembuhan, yang punya masalah diberikan kekuatan untuk melalui masalah itu atau diberikan jalan keluar. Nah, berbicara mengenai doa, apakah pengertian atau pemahaman kita mengenai doa ini hanya sebatas satu kegiatan di mana kita meminta Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi? Tentu kita harus melihat bagaimana Alkitab berbicara mengenai doa. Doa bukan satu kegiatan yang sifatnya komunikasi satu arah. Kita yang berdoa, kita bercakap-cakap, ya, kita menyampaikan keluh kesah kita, isi hati kita, harapan kita kepada Tuhan. Alkitab jelas menjelaskan bahwa ketika kita berbicara dengan Tuhan, itu tidak selalu dapat dikatakan kita berdoa. Karena doa, di dalam doa itu mencakup yang namanya pengabdian, kepercayaan, respek kepada Allah Pencipta yang Maha Kuasa. Dan di dalam doa di situ juga menyiratkan atau menyimbolkan ketergantungan kepada sang penerima doa, yaitu Allah sendiri. Nah, ada satu peristiwa yang menarik kalau kita membaca bagian Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Kejadian 28 ayat 20 mengenai doa Yakub. Dari doa Yakub ini kita melihat doa itu dikaitkan dengan yang namanya persembahan korban. Ya, ketika Daud mempersembahkan korban, di situ dia menaikkan janji-janjinya kepada Tuhan, dan janji-janjinya kepada Tuhan itulah yang disebut dengan doa. Nah, di dalam janji yang diucapkan oleh Yakub kepada Tuhan, dalam janjinya itu kita bisa melihat bahwa doa itu menyiratkan kesetiaan dan juga pengabdian dari Yakub, orang yang berdoa kepada penerima doa. Bagaimana Yakub mengatakan kepada Tuhan bahwa jika Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupannya, memenuhkan apa yang dia butuhkan, maka Tuhan akan dijadikan sebagai Allahnya, Tuhannya yang hidup. Nah, ini menyiratkan bagaimana Yakub mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bergantung dan dia mau mengabdi kepada Tuhan. Jadi di dalam doa, kita bukan hanya mengutarakan, menyampaikan isi hati kita, harapan-harapan kita, keluh kesah kita, permohonan kita minta tolong. Tetapi di dalam doa, di situ kita juga mau menunjukkan bagaimana kita mau setia, kita mau mengabdi, dan kita mau melayani Tuhan sebagai Allah, sebagai sesembahan, di mana
Dialah yang harus kita layani dengan seluruh kehidupan kita dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Paling tidak itulah pengertian doa berdasarkan doa yang dinaikkan oleh Yakub. Jadi di dalam doa Yakub, di dalam bagian kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa doa merupakan satu kegiatan untuk menunjukkan kesetiaan akan pelayanan dari orang yang berdoa kepada penerima doa, dari Yakub kepada Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kita belajar mengenai hal berdoa dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam ajarannya yang disampaikan atau diuraikan melalui perumpamaan yang didengar oleh murid-murid dan orang banyak pada waktu itu, Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Apa esensi dari doa? Misalnya, dalam perumpamaan mengenai teman meminjam 3 potong roti pada waktu tengah malam, seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayat 5 dan 8, Yesus menekankan keadaan keterdesakan dan kesungguhan dalam doa. Jadi orang percaya diperkenankan oleh Tuhan untuk menyampaikan doa-doa ketika dia sedang ada dalam keadaan terdesak. Dan di dalam keadaan seperti ini, Tuhan menekankan bahwa orang percaya yang berdoa kepada Tuhan harus sungguh-sungguh mempercayai Allah yang dimintai tolong melalui doa-doanya. Nah, ketika doa itu dijawab, maka itu sepenuhnya merupakan bentuk sikap hati dari Bapa itu sendiri, bahwa Allah yang Maha Baik mau memperhatikan doa-doa yang dinaikkan oleh umatnya yang sungguh-sungguh membutuhkan dan bergantung kepada Dia. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita seringkali menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ada keadaan-keadaan di mana secara manusia kita bisa angkat tangan. Misalnya, ada di antara kita, ada di antara saudara kita yang harus menghadapi yang namanya atau mengalami sakit penyakit yang kondisinya sudah teramat parah, yang sudah tidak mungkin lagi diselamatkan bahkan oleh tindakan medis yang paling canggih, yang paling hebat sekalipun. Nah, di saat-saat itulah kita diharapkan terus bergantung kepada Tuhan, terus menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan dengan sikap hati yang sungguh mempercayai bahwa jawaban doa itu hanya berasal dari Allah Bapa yang memiliki hati yang mau untuk memperhatikan, memiliki hati yang begitu baik kepada orang yang percaya. Kemudian bagian perumpamaan yang lain, misalnya tentang perumpamaan tentang hakim yang lain di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dan sampai 8. Di dalam perumpamaan ini Tuhan menantang orang untuk terus berdoa, dan dalam perumpamaan ini doa juga berbicara mengenai ketekunan dan kesinambungan. Kenapa Allah tidak serta-merta menjawab doa? Dalam perumpamaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika Allah belum menjawab doa-doa kita, Allah sedang menunjukkan kasih-Nya supaya kita imannya terus bertumbuh, imannya itu betul-betul tertanam untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Jadi dalam perumpamaan ini Yesus menekankan bahwa Allah itu tidak dijadikan seperti jalan keluar yang bisa kita tinggalkan setiap waktu. Tetapi ketika Allah belum menjawab doa kita, Allah menuntut kita untuk terus tekun berdoa supaya apa? Kita sungguh-sungguh bergantung, mempercayai Tuhan, bahwa kita mau berdoa kepada Tuhan karena Dialah Allah sumber pertolongan pengharapan kita. Dialah yang mampu untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, umat yang berdoa. Nah, selanjutnya di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14, Yesus menekankan bahwa di dalam doa dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dan penyesalan dalam doa, dan mengingatkan bahaya untuk mengagungkan diri. Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14 di sini berbicara mengenai perumpamaan tentang pemungut cukai dan juga orang Farisi. Bagaimana orang Farisi ketika dia berdoa, dia mengagungkan prestasinya di hadapan Tuhan, sehingga dia berharap bahwa dengan prestasinya itu Tuhan bisa segera untuk mendengarkan doa-doanya. Dia bisa dengan mudah untuk meminta jawaban doa dari Tuhan. Nah, perbandingannya dengan seorang pemungut cukai, dia tidak berani meminta kepada Tuhan, tetapi dia menyadari akan keberdosaannya, betapa dia sungguh hina di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, seharusnya kita memiliki sikap kerendahan hati, bahwa
kita yang berdoa adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasih-Nya Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita justru butuh belas kasih pengampunan dari Tuhan, maka kita memiliki hati yang benar untuk berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Sehingga ketika kita bisa dengan tulus menghadap Tuhan dengan sikap kerendahan hati, disitulah kita bisa menempatkan Tuhan betul-betul sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan, keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi. Nah, di bagian perjanjian baru yang lain, Rasul Paulus mengajarkan sesuatu hal yang lebih dalam lagi mengenai hal berdoa. Dalam Kolose pasal 1 ayat 9, Paulus berdoa supaya orang percaya mengetahui kehendak Allah melalui hikmat dan pengertian rohani, supaya praktik hidup mereka dapat sesuai dengan kepercayaan, supaya mereka diberi kuasa, agar mereka dapat hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan penuh pengabdian kepada Tuhan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, dan mengucap syukur karena mereka memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi di dalam doa, orang percaya dituntut untuk memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar bahwa dia mengucap syukur hanya karena Tuhanlah ia dilayakan, didudukkan sebagai anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam doa seharusnya orang percaya menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan bukan hanya sekedar untuk memberikan jawaban atas pergumulan permasalahan yang dia hadapi, tetapi di dalam doa dia bisa menunjukkan kesetiaannya, bagaimana dia mau melayani Tuhan dengan meminta hikmat supaya dia bisa tahu apa yang menjadi kehendak-Nya Tuhan dan dia bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus hidup di dalam doa. Kehidupan doanya bukan hanya sekedar kegiatan untuk meminta kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan hanya dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Kita benar diajarkan oleh Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita tidak sanggup lagi untuk berbuat apa-apa. Justru pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa pertolongan kita betul hanya datang dari Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa mengagungkan Tuhan, bahwa kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya pertolongan Tuhan, dari yang namanya penyertaan Tuhan. Tetapi doa bukan hanya sekedar kegiatan untuk meminta Tuhan supaya menolong kita. Di dalam doa itulah kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mengucap syukur, Tuhan sudah begitu baik mengampuni dosa kita, menjadikan kita anaknya, dan oleh karena itu kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan komitmen kita untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang setia, dan kita mau menjadi penurut-menurutnya. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia, kita lahir dari Allah yang kudus, maka sudah seharusnya di dalam kehidupan kita melayani Tuhan dengan hidup kudus, menjadi sempurna sesuai dengan apa yang Dia mau. Jadi doa merupakan satu bentuk pernyataan pengabdian, pelayanan kita kepada Allah. Doa merupakan pengagungan kita kepada Allah bahwa Dialah yang memelihara kehidupan kita, bahwa pertolongan kita hanya datang dari Dia. Dan oleh karena itu di dalam doa kita mau menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan untuk hidup kudus, sempurna seperti yang Dia kehendaki. Demikianlah pengertian doa menurut kebenaran Alkitab. Jadi jangan hanya berdoa ketika saudara membutuhkan sesuatu. Jangan hanya berdoa ketika saudara mau supaya urusan-urusan saudara beres. Tetapi berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan berkesinambungan, artinya sepanjang kehidupan kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan, pertolongan Tuhan, dan menyatakan bahwa kita mau melayani Tuhan dengan kekudusan hidup kita. Tuhan berkati.